PDB-nya kita berdua terlebih dahulu. Ayo Joy, silakan maju ke depan buat doa kita dulu nak. Mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami dan juga guru-guru kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkelah kepada kedua orang tua kami rezeki dan kesehatan. Ya Tuhan, berkelah kepada kami keberkahan agar kami dapat nanti menjawab soal yang diberikan apa ibu guru kami. Ya Tuhan, kami manusia yang ini dengan dosa kiranya Engkau hapus segala dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kembali dulu. Tapi sebelum ibu mulai pembelajaran kita berdua kesepakatan kita. Kesepakatan kelas 5. Ayo sama-sama kita membaca dulu yuk. 1, 2 ya. Dengarkan guru saat berbicara. 2. Saat berdiskusi diharapkan tertib. Yang ketiga. Angkat tangan dahulu baru bertanya. Ya, yang keempat. Saat menonton video pembelajaran fokus dan konsentrasi. Ya. Nah, ada pun topik pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai napas sedar, hidup sehat dengan sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu sistem pernapasan pada manusia, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai menyimulasikan atau menambah wawasan pengetahuan kita tentang pernapasan alat pada manusia. Yang tentunya kita manusia kan? Iya. Dengan media sederhana dan bagaimana kita menjaga kesehatan nafas kita. Ya, itu adalah tujuan kita. Nah, ibu buat dulu sebentar ice breaking. Ya. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha! Buka mulut tertawa 2 kali. Ha! Ha! Buka mulut tertawa 3 kali. Ha! 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 Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, baik. Ada yang bertanya. Yang pertama, setelah kita tadi melakukan ice breaking tadi, bagaimana napasmu? Berubah nggak? Berubah dengan cepat. Nah, yang kedua, kenapa bisa napas kita itu bisa berubah? Karena antara pertukaran O2 dan CO2. Iya, tepuk tangan untuk sini deh. Karena kita melakukan kegiatan menghirup dan mengeluarkan, menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2. Kenapa butuh oksigen kepada tubuh kita? Karena tubuh kita memenuhi atau memerlukan O2 untuk otot-otot bagian tubuh kita supaya kita bisa bernapas. Tapi sebelumnya kita lanjut. Oke. Nah, coba perhatikan gambar apa itu? Organ atau sistem pernapasan Manusia. Oke, dari gambar ini coba diamati. Apa yang sudah kamu tahu dari gambar tersebut? Apa saja yang kamu tahu? Ada hidup, ada ya. Yang ini adalah hidung. Nah, hidung ada rongga mulut, ada di sini. Di dalam hidung ini adalah namanya rambut halus dengan lendir. Dan ini adalah tenggorokan atau faring. Laring adalah kotak suara. Dan ini nanti ada paru-paru, ada 2 di sini. Ya. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut lagi tentang pemahaman kita apa itu sistem pernapasan manusia, mari kita sama-sama menonton sebuah video. Skip, Bu. Kita sama-sama nonton ya. Manusia
Hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Bronkus, lari, farid. Nanti dicatat. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah? Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong people, apa sih perbedaan keduanya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula?
Gimana sih Pipo? Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke. Tentang video yang kalian tonton saat tadi. Apa yang kalian ketahui? Apa itu artinya hidup? Hidup tadi, apa artinya bernapas tadi? Bernapas artinya apa bernapas artinya? Menghirup oksigen atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan mengurangi pernapasan manusia. Iya, bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dari lingkungan sekitar. Iya. Baik, manusia bernapas, lihat di situ di buku ngajarmu. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh yang mengandung oksigen. Lalu nomor 1. Lalu mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu pergerakan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Nah, apa saja organ pernapasan manusia? Yang pertama itu apa ya? Sebutkan. Hidung. Kedua. Terus. 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 Baru. Nah, di dalam hidung itu terdapat bulu dan lendir. Apa fungsinya itu? Berfungsi untuk apa itu? Angkat tangan dahulu baru berbicara. Apa? Menyaring kotoran. Iya, tepuk tangan. Selain itu, lendir untuk apa? Mengatur suhu agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Iya, dan menjaga Kelembaban. Iya, tepuk tangan semuanya. Baru, apa itu artinya Valentine? Persimpanan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Iya. Lari itu, tepuk tangan untuk si Kelly. Lari atau sama dengan makan? Makan? Lari? Lari apa? Sesuai dengan apa? Trakea apa? Trakea.
Itu artinya gerak refleks. Jadi ketika kita mengeluarkan gerak refleks yang terjadi di dalam otot tubuh kita, maka makanan yang tersendak di dalam paru-paru tenggorokan kita akan otomatis keluar. Oke, baik. Setelah itu alveolus. Apa artinya itu alveolus? Di alveolus ini terdapat pembuluh darah. Yuk baca sama-sama yang ketujuh. Baca dulu Joy. Yang ketujuh alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Iya, sama seperti yang digambarkan tadi atau kita tonton dari video tadi. Dia berbentuk buah anggur. Nah, coba semua pegang dulu dadanya. Apakah nafas atau dengan jantungmu berdetak? Bekerja nggak? Iya, bekerja. Nah, selanjutnya, bagaimana kita cara menjaga kesehatan kita mengenai sistem pernapasan? Pernahkah kalian melakukan sesak napas? Ketika apa itu? Ayo, ketika apa? Berlari? Iya, saat berlari. Baru apa lagi? Menghirup tahu cinta. Berenang. Apa lagi? Berlari, menghirup asap. Menghirup asap itu sama dengan polusi udara. Baru? Berenang. Nah, untuk menjaga kesehatan, terlebih untuk terhindar dari polusi udara atau asap, bagaimana cara menghindarinya itu? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita, sistem pernapasan kita? Makan buah-buahan. Apa lagi? Apa cinta? Menurutmu apa? Dari asap, dari polusi udara. Yang pertama, iya, itu salah satunya, memakai masker. Baru ketika kita berpergian menggunakan kendaraan, ada baiknya kita pakai masker atau pakai helm. Karena asap kendaraan itu bisa membuat napas kita jadi sesak. Iya, berlari bisa nggak kita tersedak kita atau sesak napas? Bisa. Karena apa itu? Kecapean. Iya, itu karena berlebihan. Jadi makanya olahraga jangan sampai berlebihan. Dan setelah berolahraga jangan langsung minum. Nah, untuk itu. Dan yang kedua lagi, yang berikutnya, kita harus menjaga lingkungan supaya tetap terhindar dari polusi udara. Supaya tidak ada lagi asap-asap kendaraan yang langsung seperti di perkotaan. Udara masuk yang terakhir, kesimpulannya. Udara masuk, mana kamu? Satu, ya. Udara masuk, 1, 2, ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam tenggorokan. Dalam tenggorokan adalah semua pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari belakang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya dibuang saat kita mengeluarkan napas. Ha, ha, hu, ha, ha, hu. Oke, tarik napas dalam-dalam, hirup udara. Keluarkan pelan-pelan. Nah, itu adalah gerak refleks. Ayo. Bersuara. Gerak refleks dulu. Yuk. Ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, yuk. Ha, hu, ha. 1, 2 ya. Ulang. Ha, hu, ha. Nah, itu adalah kegiatan berenang. Ulang. Ha, hu, ha. Oke, kita akan lakukan menghirup dan mengeluarkan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 1 ya, tarik nafasnya dalam-dalam. Hirup. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, hirup udara pelan-pelan. Keluarkan karbon dioksida. Oke, tepuk tangan semua.
Kita sama-sama menyukai sistem pernapasan manusia. Ada yang pertama, 1, 2 ya. Hidung, paling, rahim, pakaian, bronkus, paru-paru, diafragma. Iya, paru-paru sama pegang dulu paru-paru dari sini. Dan di tengkorak kita juga ada terdapat bulu untuk menyaring makanan. Iya. Nah, sampai di situ. Sudah paham sampai di situ? Sudah paham mengenai sistem pernapasan manusia? Oke. Yang selanjutnya untuk tambah lebih tahu lagi mengenai sistem pernapasan manusia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kreasi sistem pernapasan pada manusia versi lagu Beca. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan. Jika aku bersatu dua ya. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, tembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada air jaga kelembapan, lari-lari trakea, bronkus bercabang dua, menutup paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Sekali lagi nyanyikan, jika aku 1, 2 ya. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, tembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada alergik, jaga kelembapan, lari-lari trakea, bronkus bercabang dua, menutup paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Oke, saatnya kita untuk berdiskusi. Ya, coba dikerjakan. Oke. Coba, yuk. Ayo, satu lagi yang untuk fungsinya. Ini kerjakan di sini. Perhatikan bahan diskusi kita itu adalah mengenai sistem pernapasan manusia. Sama-sama saling bekerja sama, saling berdiskusi. Buat apa di situ? Yang pertama, apa yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh gambar. Ya, saling kerja sama. Dijawab. Jawab. Nah, saling kerja sama. Sini buat fungsi. Ayo, ngapain itu kegiatan 1 kita? Amati ya gambar sistem pernapasan berikut. Ya, 2. Lengkapi gambar sistem pernapasan berikut dengan menuliskan nama organ sistem pernapasan beserta fungsinya. Ayo. Dari bahan ajar tadi sesuai. Iya, apa itu yang gambar yang pertama? Apa fungsinya? Baru kalau buat di situ bukan enggak. Boleh di situ fungsinya. Itu berfungsi untuk seperti itu ya. Ya, ayo sama. Sudah ada yang bagikan tempat ini sama dia. Nah, di situ dibuat apa satu hidung. Buat di situ
sini nanti nama kelompok trakea. Baru tulislah nama kalian berjejer sampai di sini. Atau 1, 2, 3 di sini 2. Ya. Oke. Ayo, 3 orang di sini nanti, 2 orang sampingnya ini. Kakimu deh. Ngerti kan? Nanti buat apa ini gambar yang dituju nomor 1, hidung. Nomor 1, hidung berfungsi untuk. Di sini nama kelompok. Nama kelompokmu apa? Laring. Tulis nama teman-temanmu di sini. 1, 2, 3. 1, 2. Kan 5. Nah, buat di situ. Oke, baik sini. Sudah menjelaskan. Di sini tulis nama kelompokmu. Nama kelompok bronkus. Tulislah nama-nama kalian di sini. 1, 2, 3, 1, 2. Di sini jawabannya. Buat di sini. Nomor 1. Nomor 1 tulis di sini juga. Hidung. 2. Hidung berfungsi untuk. 2. Trakea berfungsi untuk. Contoh seperti itu. Sudah paham kan? Paham kalian kan? Paham? Nah, kelompok paling. Tulis nama kalian di sini. 1, 2, 3. 1, 2. 5 orang kalian. 3 di sini, 2 di sini. 3 nama di sini, 2 nama di sini. Ya, gitu. Baru di sini tulis. Nomor 1, hidung berfungsi untuk. Jangan hanya si Cinta yang menulis nama kelompok itu. Ya, kerja sama. Iya, nama kelompok ya. Tulislah nanti di situ. 1, hidung berfungsi untuk. Di sana, di lembar itu. Gak usah digaris. Ayo, cepatlah. Coba di sini. 1, hidung berfungsi untuk. Ya. Kan di situ apa itu? Gambarnya. Tanya kawannya. Ayo, tutupkan dulu apa ini. Ini bodi, ini nih. Apakah saya bertanya saat saya tidak mengerti? Oke. Apakah saya berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok? Ya, Bu. Bagi ada di situ. Hal apa? Baru jawablah 4, 5, 6. Hal apa yang paling saya suka pada pembelajaran kali ini? Hal apa? Hah? Apa tentang berbagai seperti itu yang jawabnya? Hal apa saya telah mengetahui? Iya, bukan sistem pernapasan pada manusia. Ayo, apa coba dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Hah? Apa dia? Apa kesimpulan kita hari ini? Memahami atau mengetahui, ayo. Memahami atau mengetahui Sistem pernapasan pada manusia. iya tentang sistem Pernapasan pada pernapasan pada manusia yang terdiri dari apa saja? Yang terdiri dari apa saja? Sistem pernapasan manusia tadi. Apa saja tadi sistem pernapasan manusia? Hidung. Yang kedua, Lari. yang ketiga, Lari. yang keempat, yang keempat, Trakea.
Yang kelima apa Cinta? Batang tenggorok lagi. Setelah trakea, bron. Setelah bronkos, paru. Yang ketujuh adalah alveolus. Yaitu memahami atau mengetahui tentang sistem pernapasan pada manusia yang terdiri dari mana? Ayo satu. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Apa artinya bernafas tadi? Kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dulu, Morgan, doa penutup pembelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah siap belajar Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya menjadi anak yang pintar Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo, terima kasih.